Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah, yaitu tentang fikih ibadah antara teks dan konteks. Fikih ibadah adalah bagian terpenting dalam ajaran Islam yang mengatur tata cara seorang hamba dalam menyembah Tuhannya. Salat, puasa, zakat, dan haji adalah rukun-rukun yang menjadi landasan spiritual seorang Muslim. Dalam praktiknya, fikih ibadah dirumuskan berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dengan penjelasan rinci dari para ulama. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kondisi masyarakat, muncul kebutuhan untuk memahami dan menerapkan ibadah dalam konteks yang berbeda dengan masa awal Islam. Teks-teks fikih klasik lahir dalam kondisi sosial, budaya, dan geografis tertentu yang tentu tidak selalu serupa dengan keadaan masa kini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks-teks tersebut memerlukan pendekatan yang tidak hanya literal, tetapi juga mempertimbangkan realitas dan konteks kekinian. Sebagai contoh, seorang muslim yang tinggal di daerah kutub dengan siang dan malam yang berlangsung sangat lama tentu tidak bisa melaksanakan syalat dan puasa sebagaimana waktu-waktu di daerah tropis. Diperlukan ijtihad untuk menyesuaikan pelaksanaan ibadah agar tetap sah dan tidak memberatkan umat. Pendekatan kontekstual ini bukan berarti mengubah ajaran agama secara bebas, tetapi justru menggali nilai-nilai dasar syariat Islam yang menjunjung tinggi kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam hal ini, maqasid syariah atau tuan-tuan syariat menjadi kunci penting. Islam tidak datang untuk menyulitkan, tetapi untuk memudahkan dan menyempurnakan kehidupan manusia. Maka dalam kondisi tertentu, seperti sakit atau bepergian, seseorang dibolehkan untuk meninggalkan atau menyesuaikan ibadahnya, seperti menjamak salat atau tidak berpuasa, karena kondisi tersebut termasuk dalam ruksyah keringanan yang diatur dalam fikih. Kemajuan teknologi juga telah mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal beribadah. Kini, umat Islam bisa menggunakan aplikasi digital untuk mengingatkan waktu salat, menghitung zakat, bahkan mengikuti kajian agama secara daring. Di sisi lain, muncul pertanyaan baru yang menuntut kajian fikih kontemporer, seperti hukum penggunaan mata uang kripto untuk zakat, keabsahan akad online, atau pelaksanaan salat berjamaah virtual dalam situasi darurat. Semua ini menunjukkan bahwa fikih ibadah harus terus dikembangkan agar bisa menjawab tantangan zaman. Pelaksanaan puasa di kota-kota besar juga menjadi refleksi nyata dari pentingnya pendekatan kontekstual dalam fikih. Aktivitas yang padat, kemacetan, dan tekanan pekerjaan membuat sebagian orang menghadapi kesulitan saat berpuasa. Dalam situasi ini, Islam memberikan keleluasaan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu untuk melanjutkan puasanya, selama alasannya sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, ruh ibadah tetap terjaga tanpa mengabaikan kenyataan hidup yang dihadapi umat Islam hari ini. Perkembangan bentuk harta dalam ekonomi modern juga turut memengaruhi cara pandang terhadap zakat. Jika dahulu zakat hanya diwajibkan atas ternak, hasil panen, dan emas perak, kini umat Islam dihadapkan pada aset-aset baru, seperti tabungan bank, saham, reksadana, bahkan kekayaan digital. Para ulama kontemporer merespons hal ini dengan pendekatan ijtihad agar zakat tetap dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang relevan dalam sistem ekonomi yang kompleks dan global. Demikian pula dengan ibadah haji yang kini tidak hanya berkaitan dengan kesiapan spiritual, tetapi juga keterbatasan administratif, seperti kuota negara dan antrian panjang. Dalam konteks ini, umat Islam didorong untuk memaknai ibadah haji secara lebih luas, bukan hanya sebagai perjalanan fisik ke tanah suci, tetapi juga sebagai bentuk penyucian diri dan komitmen sosial yang bisa dipraktikkan
dalam kehidupan sehari-hari, sembari menunggu kesempatan untuk berhaji. Akhirnya, fikih ibadah harus dipahami sebagai ilmu yang hidup dan dinamis. Ia tidak hanya bicara soal hukum-hukum tekstual, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan secara nyata dan solutif dalam kehidupan manusia. Dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat dan membuka ruang bagi pemahaman kontekstual, umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan penuh kehusyukan, sekaligus menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat bagi seluruh semesta. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690101 398307 atas nama Yayasan Wakaf Haira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.